Oke, Sampurasun, ketemu lagi di channel Dukun Santai TV. Kali ini eh, kita nggak lagi jalan-jalan karena ada beberapa perjalanan yang kita tidak dokumentasikan. Yang pasti karena memang alasannya satu, dengan keadaan pandemi seperti ini kita tidak memungkinkan ya buat explore tempat-tempat yang memang eh, bersejarah karena keterbatasan duit ya. Ya kita semua pada rasain lah ini gara-gara corona goblok ini ya. Perdukunan pun jadi berpengaruh gitu ya. Jadi kali ini kita lebih kepada ingin bercerita tentang sebuah kisah dari seorang sahabat saya, Kang Wendy. Kang Wendy ini mengalami kejadian yang di luar nalar. Jadi kejadian yang saya akan sebutkan ini agak lucu juga, tapi mungkin untuk sebagian orang horor ya. Kayak kita pernah dulu dengar tentang cerita budak anu disebutkan ku juri Ya. ya, terus pas dikeluarkan dari bawah dari bawah kan dulu mah rumah panggung ya, kalau di kampung-kampung mah. Nah, dari situ suka leueur cenah itu teh. Itu kan juga banyaklah mitologi orang tua kita yang sekarang udah jarang digubris sama anak-anak zaman sekarang ya. Padahal itu sebetulnya ajaran, sebetulnya ada dari peringatan beliau-beliau ini. Orang tua kita dulu tong sok keluar sareupna sia bisi panggih jeung gombel. Wah, itu teh bisa diartiin sebetulnya. Tong sok keluar sareupna, mun keluar sareupna nya rek budak lalaki, rek budak awewe. Awewe gombel teh anggap we awewe geus sisina gede gitu nya. Coba duitna nya akhirna tungtungna munjung we ka tante-tante lah gitu kan. Mungkin seperti itulah nya. Benar. Panggihna jeung tante-tante ya adik-adik atau para berondong bahaya. Nanti rudat nih, asli rudat bisa hirup gara-gara di menjung kata tanda gitu. Terus rudat yang mau diceritakan mah bisa juga sinetron Indosiarnya banyak ya. Oke, sekarang kita akan membahas sebuah kisah dari Kang Wendy sendiri. Ini kisah nyata, ini tidak ada rekayasa sedikit pun, silahkan banyak saksinya, termasuk ibunya Kang Wendy, keluarganya Kang Wendy, dan juga tetangga-tetangganya Kang Wendy. Kayak ini. Temanya ini adalah seorang anak muda. Anjing kebiasa serius, orang kayak yang seri. Orangnya yang seri anjing. Seorang bocah kecil yang dikebiri oleh makhluk halus. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita. Jadi bagaimana awal cerita dari itu si Kasja itu bisa dikebiri oleh Dadamit. Berat, so ngobrol. Ya itu sih menurut saya adalah sebuah kejadian yang bakalan terus saya ingat sampai kapanpun, karena nyata tadi berarti orang mah teu umum gitunya di saat lain sunatan teh ayo urang mah asa teu ngarasa gitu, teu ngarasa nyeri teu ngarasa dibius teh kumaha rasana nya. Jadi euforia abus jarum suntik anu untal hobbit teh teu ngarasakeun eta senina padahal. Jadi ceritanya mah dulu waktu TK lah, umur 4-5 tahun kan. TK waktu itu. Kejadiannya tuh pas sarepna dijelaskan dong. Sarepnya tuh pas menjelang maghrib lah atau pergantian mandala gitu kan. Nah, hari kolot baheulanya ya nenek gitu, emak kawanti-wanti. Ulah keluar maghrib. Bising aya pajamrong. Bisa aya kacang kulit lah, ya dan sebagainya, herowan dan lain-lain. Orang balas disingkiran gitu kan ini. Tapi benar pada zaman itu karena gadget belum ramai seperti sekarang,
gitu. Mainnya dengan saukur ucingan serorot gaplok gatrik dan lain sebagainya. Bahkan enak mah kieu karena adanya gadget dan lain-lainnya termasuk orang ningali di YouTube. Jadi juri gue ini warga diri bisa kuntilanak di Batako lah. Tapi kan kayak anu ningali jarwan atau cangcutna kuntilanak ya cik urang mah udah trik sewang-sewangan lah gitu nya. Ya keun we deh maranehan aya dan memang araya gitu. Ya saya yang merasakan. Jadi ketika itu pas maghrib tuh aya tukang putu. Nah heong geus angin. Ayeuna geus jarang tukang putu sok. Gitu. Benar. Geus jarang ada tukang putu ge sok. Pakai motor namanya. Iya gitu. Balama kan ditanggung pakai rancatan teh. Pas maghrib belilah gitu kan, beli putu. Kebenaran di rumah tuh di depan tuh lagi mau bangun rumah gitu kan. Bangun atau renovasi? Ya direnovasi. Lagi mau direnovasi rumah teh. Nah gitu kan. Dah. Ngompol lah orang teh gitu ya. Tukang putu ke ngaladangan, orang ngompol di garasi gitu kan. Di garasi kencing. Memang di situ kondisinya tuh masih ada batu-batu yang coran teh ya. Nukar itu kesik dan sebagainya dalam memang lagi renovasi. Kencing lah di situ. Ini sadar-sadar kupluk geus gitu kan. Nah, jadi pas sadar si kupluk penjahat home alone nanti udah nggak ada. Udah jadi gitu kan. Ini udah ngabung kelek, udah putus itu nyate gitu. Wah guys, aheng lah gitu ya. Makanya di situ ya ada rasa kaget pasti. Karena yang saya tahu kan bentuknya begitu. Nah, ya kuplukan tadi nah. Kehaneutan gitu goblok. Nah, ya jadi kieu gitu kan nyalet gitu. Lompatlah ke dalam kamu. Memang pada saat itu saya tinggal sama nenek. Lompat ke emak. Yuk lanjut. Nah jadi kieu. Ari kolot gitu nya emak gitu kan. Karena emak juga salah satu pemegang adat leluhur gitu. Ya, mana kakak. Manuhun. Oh jadi emak malah berterima kasih kepada Gusti Itenya kan ya, Tuhan yang dan lain sebagainya lah. Terus cina, orang syukuran langsung. Tapi adalah tetangga waktu itu, kalau nggak salah tetangga teh yang suka ngurus orang gitu, ibaratnya ngurus dalam artian teh ngasuh lah. Doa ke dokter lah, gitu kan. Ke dokter lah, ya dicek ke dokter. Di dokter teh diperiksa ada naon deh. kudu diperiksa gitu terus naon kudu dikeureut gitu karena memang posisi si Untal Hobbit atau si Kasja ini sudah bubuligi gitu ya. Oke. Bubuligi udah jadi gitu kan. Kalau dokter pun yang di betadina yang dipotong beres. Dipoto bari jempol gitu ya gitu kan. Padahal keluar. Nah, memang padahal kejadian aslinya itu memang ada kejadian yang memang di luar nalar ya. Teman-teman. Di sini fenomena ini mungkin apakah ada penjelasan medisnya ataupun tidak ya kita coba berbaik sangka saja ya mungkin tidak harus diperbola anggap saja tontonan ini juga memang sekedar tontonan gitu kan karena memang tapi di sini kita ada penjelasan bahwa memang di dunia ini bukan hanya ada kita saja. Nah contoh orang bisa kena pelet, orang bisa kena santet itu karena memang satu kemampuan keleluhuran yang diturunkan diwariskan daripada leluhur dan kita bisa untuk mencapai tingkatan seperti itu gitu. Nah. Ya banyak lah yang datang ke saya juga kayak gitulah gitu. Yang bulan pelet, dengan sebagainya dan lain-lain. Ya itu contoh lah, contoh kecil gitu. Nah seperti kejadian Kang Wendy ini adalah fenomena yang cukup apa ya, yang cukup menarik untuk diperbincangkan karena memang cerita-cerita zaman dulu itu kadang-kadang saya juga nggak percaya ketika ada anak kecil atau disebutkan handapeun dibawa karena tangkal anu ke tarak biraj di masjid tiba-tiba diabuskan kanu bedug dan lain sebagainya gitu kan itu ya belum pernah apa ya belum pernah lihat belum pernah mengalami dan lain-lain gitu ya untuk hal-hal yang memang disebutkan nukar itu atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk seperti itu atau seperti apa tapi kan ini adalah apa ya
adalah hidup, saksi hidup bahwa memang yang merasakan langsung adanya kejadian yang janggal, hilangnya bagian separuh jiwanya bagian terdepan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan satu, apakah sesudah kejadian itu merasakan sakit? Nah, enggak merasakan sakit, enggak merasakan apa. Justru ketika memang dari kecilnya saya mau cari taholot gitu ya, cek indung, cek bapak, cek nenek lah gitu. Dan saya mah ditukeran. Maksudnya ditukeran mama teh istilah sebutan kakek lah, karena saya dari Cirebon kan. Mama turunan Cirebon ya. Kalau saya sudah. Wah hadir. Jadi ceritanya lamun anak mana nu ayeuna awewe ibarat nama urang aya. Lamun lalakinya pulang balik gitu. Ya gitulah dan lain sebagainya, tapi memang kerasa sampai sekarang gitu ya. Dalam cerita-cerita tentang saya dulu dari keluarga mana dan sebagainya. Oh jadi gitu. Memang Kang Wendy itu punya keanehan gitu. Jadi punya keanehan semenjak umum lah gitu. Semenjak apa? Nah semenjak yang mulai kerasa tuh dari mulai ya setelah disunat itu ya, setelah disunat itu mulai keanehan. Nah keanehannya lagi ketika merasakan hal sakit. Lamun sayang martabak, pasti kering. Oh, jadi orang tuh menang beli martabak, ini kering. Asli hayang gitu ya, maksudnya rasa pengen beli martabak gitu, martabak manis ya, entah itu ketan, entah itu naon lah, pokoknya sayang martabak, pasti iya orang kering ya. Gitu. Makanya sok buru-buru dalam telat ketika nggak kejadian kering, dan martabak jaga. Nah yang lebih uniknya lagi, kakak saya yang kedua itu sama halnya, ketika sakit ubana dengan ukur apal beureum. Oke. Jadi ayaan hal-hal unik gitu di keluarga. Jadi jarang lah abus ke dokter. Jarang masuk rumah sakit dan jarang bisa gitu. Sampai nenek pun dari dulu ketika sakit gak pernah ke dokter, gak pernah ke rumah sakit nenek itu. Segala cara dilakukan dengan ilmu-ilmu dari leluhur. Ya. Gitu. Misalkan awak panas dan lain sebagainya. Ketika badan tensi badan apa? Bukan tensi apa? Suhu tubuh panas dan lain sebagainya gitu. Kalau memang rajin ya. Gitu. Kadang sok ngabalur panglai serangan dibalur dan lain sebagainya. Dan ya karena saya pun masih percaya hal-hal seperti itu. Gitu. Ya karena kan pasti yang diciptakan sama Tuhan itu pasti punya manfaat. Nah itu. Gitu. Nah yang lebih uniknya lagi ketika saya sudah sunat dan sudah dewasa. Gitu. Nah itu yang jadi penasaran ini kan otomatis ya, kenakalan masa muda, kenakalan remaja itu pasti dari pertama belajar ngerokok, terus belajar bobogohan, selanjutnya dan lain sebagainya lah ya, selanjutnya memang sempat minder karena biasanya nggak boleh gitu, nggak aing naik teuing sempat minder karena bentukan aing beda gitu. Mulai membalulana kayak mau mencos banget jika busur panah gitu kan. Ya, jadi anjing enggak bayangkeun nyari tangga nagelinu sebenarnya mah. Gitu. Tapi ya ada kejanggalan dalam atau keanehan setelah terjadinya hal seperti itu. Jadi sensitif bisa ke hal-hal gaib. Okay. Hal gaib. Ya terkadang saya juga percaya tapi tidak kealaman gitu kan. Untuk kealaman segala sesuatunya gitu. Dalam segi tapi untuk ninggalin juring dan lain gitu mah bisa saya gitu. Cuma bisa untuk merasakan yang lebih peka lah ya. Lebih peka. Dan terhayang orangnya ninggalin juring itu. Meskipun kumaha-kumaha manusiawinya orang sebagai praktisi gitu nya. Orang sebagai praktisi ketika ninggalin gitu mah nyari wahnya lompat agar sarua gitu. Nah yang anehnya ketika saya sudah mulai tertarik kepada perempuan, orang bisa jika anjing paling 1 tahun. Maksudnya tahun apa maksudnya? Prediksi bobogohan. Bobogohan. Jadi udah punya rasa sendiri, wah ini nggak akan lama ya. Terkadang itu rasa tuh tapi orang nggak terima kayaknya benar atau tidak, anjing mesin halu gitu ya. Karena enak mau halu dan lain sebagainya, apalagi dengan jomblo kamu tuh indigo dan lain sebagainya bla bla bla. Cuma saya ini salah satu orang yang mengolah rasa ketika bertemu dengan pasangan dan lain sebagainya. Sebenarnya nyawa
gitu dalam rasa. Dan jika namanya jika nonton film gitu ya, nonton film bahwa iya kejadiannya bakal dia ada gambaran. Nah gambaran iya kejadiannya bakal kia suatu saat si mah dalam rangka ketika kak kejadian kemarin gitu. Dalam rangka goblogan Dalam rangka goblogan nungkul memori otak nah gitu. Saya sampai prediksi bahwa kita mana paling saya tahu guys gitu. Ternyata benar dan sebagainya. Memang benar terjadi ya. Benar terjadi gitu. Dah lebih aneh lagi ketika saya dekat dengan perempuan, orang masuk disangka melek. Sempat ini mah ceritanya beberapa tahun yang lalu lah. Ya, inisial aja si Mawar gitu. Ya, si Mawar. Jangan disebut namanya si Nisa. Goblok. Enggak, yang lebih anehnya gitu ya. Padahal orang tidak pernah melakukan hal ibaratnya melek dan sebagainya. Bahkan apa ritual-ritual seperti tidak. Itu teh karek ayeuna baru sekarang ritual, karena dulu kan nenek mengajarkan saya untuk susuku sajian itu pasti ya di rumah itu selalu. Itu mah jarang ada. Tapi untuk yang lainnya sih nggak pernah sagala jeung nawi. Nah yang lebih anehnya ketika saya dekat dengan cewek, selalu dianggapnya itu saya melet. Bahkan dulu mah sempat ada yang bilang kawannya kalau nggak salah bahwa si Uwen ini tuh punya aura menarik dan lain sebagainya lah. Jadi auranya aura-auran. Ya. Anjing tapi orang ningali anjing gak berbentukan orang mah jika kieu gitu kan. Dan lain sebagainya. Yang mungkin ya itu kita nggak tahu yang namanya energi atau yang dititipkan olehnya kawaruh dari karuhun gitu dari leluhur. Tiap orang kan beda-beda gitu. Ya orang percaya komodi urang gitu mesti cirian di leutik. Entah ya saya mah beranggapan bahwa saya ini adalah salah satu ciri gitu. Cirian jika orang bukan rukun orang dan sampai sekarang pun ketika dekat dengan perempuan seret atau ente eta karasa pisan. Nah yang lebih aneh ya kejadiannya waktu beberapa tahun yang lalu ketika saya dianggap memelek oleh seseorang. Di situ saya berpikir bahwa maneh kudu ngarasaan dipelek ngarah maneh nyaho kumaha rasana dipelek. Sempat ada perpikiran seperti itu karena orang merasa orang temelek gitu. Meskipun saya penjual rampe, keluarga saya penjual rampe gitu ya. Rampe itu ya penjual sesajen lah gitu ya. Alat-alat nuklir itu ya rampe lah itu. Tapi saya tidak pernah gitu. Jangan anggap bahwa tukang rampe itu adalah orang yang suka memelek dan sebagainya. Ya mungkin si Mawar ini harus merasakan jika rasanya dipelet itu seperti apa. Janganlah kasihan gitu. Sempat tapi ya orang mau gitu ya ini pengalaman gitu. Selama dekat dengan cewek saya tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Ya, yang berarti lanjut nih. Dia kan ngobrolkan masalah kenakalan remaja, kenakalan budak orang. Ketika pasangan Anda melihat pembentukan bobogaan Anda itu seperti apa? Biasanya ya normal-normal saja. Normal ya kan memang dia tidak tahu kisah di balik ya, itu ya. Tidak tahu kisah di balik itu. Tapi mungkin rasanya mah beda. Gurih itu kok. Nu aing bisa akrobat di jero. Nah, oke. Nah, jadi memang kesimpulannya untuk waktu dan tempatnya itu kan tadi sudah diceritakan ya. Sudah ada sedikit gambaran. Kalau misalkan ada yang penasaran bisa langsung tanya atau mau lihat garing lah saya mah ya. Jadi ya itu tadi intinya kita harus percaya. Betul. Bahwa, ya maksudnya percaya hanya sekedar percaya saja, jangan meyakini juga ya. Meskipun saya praktisi, saya pun hanya sekedar percaya dan sudah menyaksikan itu. Karena kalau untuk meyakini itu rasanya itu lebih kepada judi antara keyakinan kita terhadap Tuhan. Jadi tetap mau seperti apapun perjalanan hidup kita, perjalanan spiritual kita, terlepas itu dari background kita seperti apa, kita tidak harus berlebihan meyakini sesuatu yang memang belum pernah kita rasakan sendiri. Misalnya ada orang sakit belum ke dokter
tapi udah bilang saya kena santet nih, itu kan bisa jadi fitnah. Nah itu betul Tuh, betul. itu jangan. Ini sama ketika kejadian itu, saya mah ngalaman gitu, bukan cuma disunatan gitu. Saya ngalaman terus kudu diangkat ginjal. Oh, itu jangan dulu diceritakan. Oh jangan ya. Harusnya. Terus nepikeun keluar dan lain sebagainya gitu. Jangan dulu diceritakan, nanti penonton saya tuh rame. Jadi ya Nanti, setelah kejadian itu banyaklah hal keanehan lah. Jadi Wendy pun pernah mengalami kejadian-kejadian yang memang di luar nalar, selain dari bagian dari kanjutnya hilang gitu kan, tiba-tiba hilang gitu. Nah, nanti kita akan ulas lebih lanjut tentang kisah dari Kang Wendy ini yang mengalami beberapa kejadian-kejadian yang memang di luar logika. Selanjutnya yang mungkin kita akan bahas itu adalah pengalaman Kang Wendy mengalami serangan santet. Ya, tetap tonton di channel Dukun Santet TV dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke? Pokoknya gitu lah. Gitu lah. Serta jiwa jelaskan